Pernah nggak sih kalian lihat harga suatu barang terus mikir, kok bisa ya harganya segini? Nah, di balik setiap label harga itu sebenarnya ada teka-teki yang rumit. Hari ini, kita bakal coba pecahkan teka-teki itu dan bongkar gimana caranya bisnis menghitung biaya asli dari semua barang. Coba dibayangin, kenapa secangkir kopi di satu kafe harganya katakanlah $3, tapi di kafe seberang jalan harganya $5? Jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar harga biji kopi dan air loh. Inilah yang kita sebut teka-teki biaya, dan sekarang kita akan bedah bareng-bareng. Ini dia, peta perjalanan kita. Pertama kita akan bedah teka-teki label harga itu sendiri. Terus kita akan lacak dari mana datangnya biaya tenaga kerja. Lalu kita akan pahami sifat biaya yang bisa tetap dan bisa berubah. Dan terakhir, kita akan intip bola kristal yang dipakai bisnis buat meramal masa depan. Oke, kita mulai ya. Oke, bagian pertama, teka-teki label harga. Kelihatannya sih cuma angka biasa, tapi di baliknya ada sebuah fondasi yang kokoh. Dan fondasi itu adalah pemahaman yang mendalam tentang apa itu biaya. Ini nih kuncinya. Sebuah bisnis itu nggak bisa mimpi dapat untung kalau mereka nggak tahu pasti berapa biaya yang mereka keluarkan. Mulai dari warung kopi kecil sampai pabrik mobil raksasa, menguasai biaya itu adalah langkah pertama yang paling fundamental untuk sukses. Sekarang, kita masuk ke potongan teka-teki pertama yang krusial banget, biaya tenaga kerja. Ini bukan cuma soal gaji bulanan loh. Ini tentang melacak nilai dari setiap menit yang diinvestasikan seseorang untuk menciptakan sebuah produk atau layanan. Terus gimana cara mereka melacaknya? Ya bukan pakai perasaan pastinya. Mereka pakai alat-alat yang sangat spesifik. Ada yang namanya kartu pekerjaan untuk mencatat waktu di tugas tertentu. Ada juga lembar waktu untuk mencatat jam kerja total. Setiap dokumen ini memastikan nggak ada 1 menit pun yang terlewat dari hitungan. Coba kita fokus ke kartu pekerjaan. Anggap aja ini kayak buku catatan untuk setiap tugas. Seorang pekerja mulai ngerjain sesuatu, waktunya dicatat. Pas mereka selesai, dicatat lagi. Kelihatannya simpel, tapi sistem ini penting banget karena memungkinkan bisnis buat menghubungkan biaya tenaga kerja langsung ke produk spesifik. Nah, ini jadi makin menarik kalau kita ngomongin lembur. Gaji normal seorang pekerja itu langsung dibebankan ke pekerjaan yang dia kerjakan. Tapi premi lembur, uang ekstra buat kerja lebih lama, diperlakukan beda. Biaya ini biasanya masuk ke kategori overhead pabrik, alias biaya umum yang nggak terikat ke satu produk, kayak biaya listrik atau sewa. Kenapa gitu? Soalnya lembur itu sering kali dibutuhkan untuk ngejar target produksi keseluruhan, bukan cuma buat satu barang aja. Oke, kita pindah ke bagian ketiga. Kita udah tahu cara melacak biaya, sekarang kita perlu tahu gimana sifat atau perilaku biaya itu. Soalnya nggak semua biaya itu sama. Ada yang anteng-anteng aja, ada juga yang naik turun. Memahami perbedaannya itu krusial. Pertama, kita punya biaya tetap atau fixed cost. Ini adalah biaya yang harus kamu bayar, titik. Nggak peduli apa yang terjadi. Contoh paling gampang itu sewa gedung. Mau kamu produksi 1 barang atau 10.000 barang, biaya sewanya ya segitu-gitu aja. Kalau digambar di grafik, bentuknya bakal jadi garis lurus horizontal. Terus ada biaya variabel. Nah, biaya ini justru sangat bergantung sama produksi. Makin banyak roti yang kamu panggang, ya makin banyak tepung yang kamu butuhin. Makin banyak mobil yang kamu rakit, makin banyak baja yang kamu pakai. Grafiknya, garis lurus yang menanjak ke atas, mulai dari 0. Logis kan? Jadi, gimana cara kita gabungin biaya tetap dan variabel ini? Jawabannya ada di dalam sebuah rumus yang simpel tapi sakti banget, namanya fungsi biaya. Ini adalah alat yang dipakai bisnis buat memprediksi total biaya mereka, mau seberapa banyak pun mereka produksi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Yaitu total biaya yang mau kita cari tahu. A itu biaya tetap kita, si angka yang nggak berubah tadi. B itu biaya variabel untuk membuat 1 unit produk. Dan X itu jumlah unit yang kita rencanakan untuk dibuat. Simpel kan? Nah, setelah kita paham perilakunya, gimana caranya bisnis pakai pengetahuan ini buat melihat ke masa depan? Disinilah kita masuk ke seni dan ilmu memperkirakan biaya. Bisnis itu punya banyak banget alat buat melakukan ini. Seperti yang bisa kalian lihat, metodenya macem-macem. Ada yang rumit, ada yang sederhana. Masing-masing punya kelebihannya. Tapi hari ini kita akan fokus ke satu metode yang cerdas banget karena kesederhanaannya. Namanya metode tinggi atau rendah. Caranya itu cerdik banget. Kamu cukup ambil 2 data paling ekstrem, misalnya bulan dengan produksi paling tinggi dan paling rendah, lalu pakai 2 titik itu buat misahin mana biaya tetap dan mana biaya variabel. Ini cara cepat buat dapat gambaran fungsi biaya perusahaan kamu. Tapi disinilah ada pertanyaan menarik. Model kita sejauh ini kan berasumsi kalau semuanya itu lurus dan bisa diprediksi. Padahal manusia kan bukan mesin. Kita belajar. Kita jadi lebih efisien.
Nah, gimana cara bisnis memperhitungkan faktor manusia ini? Mereka melakukannya dengan kurva pembelajaran atau learning curve. Ini adalah konsep yang keren banget, yang intinya bilang bahwa setiap kali total produksi digandakan, waktu rata-rata yang dibutuhkan per unitnya bakal berkurang dengan persentase yang konstan. Ini ibarat senjata rahasia buat estimasi biaya, apalagi buat produk-produk baru. Biar gampang, kita pakai contoh. Bayangin, unit pertama dari sebuah produk yang rumit itu butuh 100 jam untuk dibuat. Sekarang, kita terapkan kurva pembelajaran 80%. Artinya, pas produksi digandakan jadi 2 unit, waktu rata-rata per unitnya turun jadi 80 jam. Ini luar biasa loh. Total waktu untuk 2 unit itu bukan 200 jam, tapi cuma 160 jam. Dan efek bola salju ini terus berlanjut. Produksinya digandakan lagi jadi 4 unit, waktu rata-ratanya turun lagi jadi 64 jam per unit. Bisnis yang cerdas memakai prinsip ini untuk memprediksi biaya tenaga kerja mereka dengan jauh lebih akurat seiring berjalannya waktu. Jadi, coba kita rangkum semuanya. Dengan melacak setiap menit kerja, memisahkan biaya tetap dan variabel, dan bahkan memperhitungkan efisiensi manusia lewat kurva pembelajaran, bisnis jadi punya perangkat yang sangat kuat. Perangkat ini mengubah teka-teki harga dari sesuatu yang penuh ketidakpastian menjadi sebuah strategi yang bisa dimenangkan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Bisnis memakai prinsip-prinsip ini, melacak, memisahkan, dan memprediksi untuk menguasai biaya mereka. Sekarang coba deh pikirkan sejenak. Kalau kamu bisa mengidentifikasi biaya tetap dan variabel dalam hidupmu, entah itu waktu atau energi, dan memprediksi kurva pembelajaranmu sendiri, hal luar biasa apa ya yang kira-kira bisa kamu capai?